Pemirsa Intens Investigasi, Syahrini tengah menikmati peran barunya sebagai seorang ibu setelah melahirkan Princess Air tepat di hari ulang tahunnya pada tanggal 1 Agustus 2024 lalu di Singapura. Baby Air menjadi hadiah terindah bagi pasangan Syahrini dan Reno yang harus menunggu hingga 5 tahun lamanya untuk bisa menyambut kehadiran buah hati pertama mereka. Dan kepada tim Intens Investigasi, sang adik merangkap manajer Syahrini yaitu Aisyah Rani secara eksklusif menceritakan rangkaian proses persalinan yang dijalani oleh sang kakak, serta bahagianya Syahrini yang kini tengah menjadi seorang ibu. Lantas, seperti apakah aksi Syahrini yang sedikit demi sedikit akhirnya mulai menunjukkan wajah Baby Air ke publik, sehingga membuat para haters pun akhirnya bungkam. Seperti apa pula perhatian Reno Barang setelah sang istri melahirkan buah hati mereka Baby Air. Sebagai sahabat, seperti apa kebahagiaan Arie Untung menyambut hadirnya buah hati pertama Syahrini dan Reno Barang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca melahirkan sang buah hati di salah satu rumah sakit di Singapura, Syahrini pun mulai memberikan sedikit bocoran tentang keberadaan bidadari kecilnya yang lahir dengan panjang 51 cm dan berat 3,9 kg. Ya, Syahrini sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan wajah Baby Air di halaman sosial medianya. Ya, hal ini pun seolah merupakan jawaban tegas Syahrini atas tudingan para haters terkait proses kelahiran bidadari kecilnya itu. Dan inilah penjelasan Rani terkait fakta-fakta di balik persalinan Syahrini serta penampilan Syahrini yang selalu tampil cantik baik selama hamil maupun saat menjalani proses persalinan. Lantas benarkah Syahrini pun juga diperbolehkan oleh tim dokter untuk menggunakan softland saat proses persalinan berlangsung? Secara eksklusif di hadapan tim Intens Investigasi, Aisyah Rani pun kembali mengungkap jika kini kebahagiaan yang menyelimuti Syahrini dan Reno adalah buah dari perjuangan panjang mereka selama 5 tahun. Alhamdulillah kita sempat berdoa dulu karena Inces itu udah masuk di rumah sakit itu udah tanggal 31 tuh. Gitu, syukuran dulu segala macam gitu, berdoa dulu. Tanggal 1-nya pagi berdoa dulu tuh sama papa mama, sama papa mertua, mama mertuanya Inces, sama mama papanya Reno kan ada semua di sana. Berdoa dulu ulang tahunnya Inces, lalu jam 5-nya ke ruang operasi tuh saat itu. Jadi tanggal 1 itu jam 5 sore Inces sudah siap-siap dibawa ke ruang operasi untuk sesar gitu, didampingi oleh sang suami pastinya gitu ya. Ada tim foto dan videografer juga. Nah itu juga diperbolehkan tuh. Makanya pakai baju itu ya Teh. Makanya pakai baju di sana tuh bajunya itu kalau masuk ke ruang operasi. Kalau untuk masuk ke ruang operasi bajunya yang putih itu. Nah kalau Inces bajunya warnanya coklat tuh, makanya aku siapkan kerudungnya juga coklat. Nah kerudung itu juga udah steril, jadi sehari sebelumnya udah disimpan di tempat steril untuk dipakai nanti pas hari H operasi. Beliau kan selalu rapi gitu, ya dan hari-hari aja, karena diperbolehkan nggak apa-apa gitu. Sekarang udah canggih pemirsa. Kalau nama biarkan beliau yang
ngasih tahu nanti. Kalau aku kan bukan ranah aku ngasih tahu gitu namanya, wajahnya. Tapi sekarang ini banyak juga ya yang seperti itu, banyak sekali orang yang lahiran menutupi wajah anaknya kan, nanti baru udah besar baru boleh deh. Itu kayaknya hal yang wajar dilakukan oleh orang tua. Disyukuri aja, alhamdulillah banjir pahala ya. Kalau aku mikir ke situ nggak akan selesai. Kita nih kan ini berita bahagia, ada anggota baru di rumah, di kehidupan Inces. Jadi semua lagi berbahagia. Gak ada waktu kayaknya menanggapi hal-hal itu. Kalau ada berita-berita misalkan hoax seperti itu, harusnya ditanyainnya ke orang yang ngeberitain. Misalkan akun apa, coba tanyain mana buktinya, mana validasinya, apa buktinya, coba tanyain deh. Kalau ke aku udah jelas-jelas ada di sana. Tadi baru pulang landing, menyaksikan langsung. Sampai videografer katanya gerem, katanya Ical kayak, aduh kesel banget gue nih ada di situ, katanya gitu kan. Yang fotografer kan nggak pernah tuh terima job melahirkan di Jakarta, ini demi Inces, dia bilang gitu. Gua ngelihat banget, deg-degan banget ngelihatnya gitu lah. Ya santai aja. Masih, ya Allah 2024. Terlahir dari orang tua yang tidak hanya terkenal, tetapi juga kaya raya, jelas merupakan anugerah tersendiri untuk Princess Air. Kondisi ini pun tidak pelak membuat netizen yang iri dengan keberuntungan yang memayungi Princess Air. Lantas, apa komentar Rani terkait sang keponakan tercinta yang terlahir dari pasangan orang tua yang begitu hebat? Kita benar-benar gak ada waktu untuk itu ya. Lagi menata kebahagiaan masing-masing, rumah tanggaku, rumah tangganya Inces. Mohon doanya pokoknya semuanya lancar, baik-baik, bahagia seperti yang dilihat di sosial media. Teman-teman yang mendoakan terima kasih banyak. Iya, itu terharu banget deh. Lebih teristimewanya lagi, Princess Air lahir bertepatan dengan ulang tahun sang bunda pada tanggal 1 Agustus lalu. Terlahir dari perpaduan sang bunda yang berdarah Sunda asli dan sang ayah yang memiliki darah Jepang yang kental dari garis sang ibu. Tidak heran jika wajah baby Air sangat menggemaskan. Dan saking menggemaskannya lantaran berwajah mirip boneka Jepang, tidak heran jika Rani pun memiliki panggilan kesayangan untuk keponakan tercinta, yaitu Baby Mochi, mengacu kepada kue mochi, camilan khas Jepang. Alhamdulillah sudah keluar gitu, difotoin, aduh langsung sujud syukur pas aku lihat, ya Allah cantiknya anak ini. Bener-bener aku bilang, Nana Barak, aku langsung gitu, Nana Barak perempuan gitu. Jepang banget gitu. Jepang banget bener-bener. Dan terus aku ngeliat reaksi mama mertuanya, gitu kan pakai bahasa Jepang, ini foto aku katanya waktu kecil, diliatin bener-bener mirip gitu, Jepangnya banyak banget ya pokoknya. Bener-bener matanya sipit, Masya Allah, bener-bener gen Jepangnya banyak banget. Bener-bener pecis sama Mama Reko. Terus cucunya Mama Reko, anaknya Kamaya juga tuh, pas lahir percis kayak anak kembar deh pokoknya. Digituin kan, ini kayak anak yang sama ya gitu. Bener-bener saat itu lahirnya seperti itu semua katanya. Jepang itu identik dengan mochi ya. Aku suka banget si mochi Jepang itu. Terus si baby ini pas aku gendong, ya Allah, ini beneran ini tuh gitu. Kayak mimpi, pipinya tumpong gitu, merah-merah gitu. Ya Allah, mochi aku gituin. Aku panggil dia baby mochi. Sekarang nggak mau nih kayaknya. Kalau dipanggil mochi, gitu. Rambutnya tebal ya teh. Tebal rambutnya, itu mah papanya. Udah papanya hitam tebal, Masya Allah, sampai kesini-sini anak rambutnya, sampai kesini-sini, Masya Allah. Nangisnya lucu banget, ada nadanya. Aku bilang, wah ini sih kayaknya jadi penyanyi ini ya. Udah siap-siap tuh untuk Inces ya kan. Kalau Inces kan udah proper, dekor dari sana. Iya, dekor dari Inces sendiri, dari dekor Singapura.
kerjasama dengan rumah sakit. Memang itu udah cita-cita banget dia mau kayak gitu, kalau lahiran tuh mau didekor. Tapi kebetulan pas banget ulang tahunnya dia, akhirnya minta izin ke rumah sakit untuk boleh nggak gitu. Aku dapat privilege untuk dekor kamarnya, dekor tempat tidurnya, karena kebetulan kalau di approve tanggal 1 yang saya ingat aku ya saat itu aku ulang tahun pas ngelahirin tuh. Masya Allah, akhirnya dibolehin tuh sama pihak rumah sakit, ada dekor dan segala macam. Seneng gitu, dokternya baik-baik gitu kan. Mungkin ya memang saat ini kan treatmentnya di rumah sakit itu, ketemu dokter itu, jadi tahu perjalanannya kayaknya. Terus pas keluar tuh ya dinyanyiin happy birthday, ya kayak buka kado gimana sih, Masya Allah. Tapi ini kadonya bayi gitu, Masya Allah, luar biasa deh. Allah tuh kalau udah nakdirin sesuatu, Masya Allah, udah pasti di waktu yang tepat, semuanya serba tepat udah. Dan itu langsung terlihat di momen itu, Inces langsung ini ya gendong, langsung dikasih, langsung diazanin sama Kak Renu. Sekarang bareng nih sama anaknya sendiri, jadi Masya Allah bakal ngerayain bareng nanti gitu. Sosok Reno Barak yang begitu sigap dan juga cekatan saat mendampingi Syahrini saat proses persalinan juga memantik pujian selangit dari Rani. Bagaimana tidak, sesaat setelah sang buah hati hadir di dunia, Reno Barak pun langsung sigap menggendong baby R, melantunkan azan serta membacakan surat Al-Qadar untuk sang buah hati tercinta. Lucunya, di kesempatan itu pula, Reno Barak pun langsung ngajak sang buah hati berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Pas keluar setelah diazanin langsung nggak tahu lah ngomong apa gitu. Dia bilang maunya setelah azan yang didengar adalah bahasa Jepang. Langsung ya, tiap hari diajaknya ngomong bahasa Jepang. Apa tuh okasang nih gitu, ini bapak, ini ibu gitu. Okasang sama apa sih, aduh, ngasih tahu gitu. Ini papa gitu, ini mama gitu kali ya, bahasa Jepangnya okasang. Bapaknya maunya anaknya berbahasa Jepang hari-harinya katanya. Wah, udah ada planningnya. Iya, udah ada planningnya. Ya, betul. Pokoknya anaknya pendengarannya pertama kali katanya setelah azan, terus baca Al-Qadar, yang aku tahu ya dicerita dia azanin terus baca Al-Qadar, terus ngomong bahasa Jepang katanya. Dari aksi Syahrini yang sedikit demi sedikit akhirnya mulai menunjukkan wajah baby R ke publik sehingga membuat para haters bungkam. Lantas, seperti apa pula perhatian Reno Barak setelah sang istri melahirkan buah hati mereka baby R? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Sebagai seorang ayah yang begitu sabar menantikan kelahiran buah hati pertamanya hingga 5 tahun lebih, tidak heran jika kebahagiaan membuncah menyelimuti Reno Barak begitu bidadari kecilnya Princess R hadir di tengah-tengah kehangatan keluarga. Ya, sejak menjelang proses kelahiran sang buah hati, Reno sudah menjelma menjadi suami dan calon ayah siaga. Dan selepas sang buah hati hadir di dunia, Reno pun terlihat selalu setia berada di samping sang istri. Termasuk saat Syahrini berjuang untuk memberikan ASI eksklusif untuk buah hati tercinta mereka. Hal ini pun tergambar nyata lewat beberapa unggahan di Instagram pribadi Syahrini. Lantas benarkah setelah 19 hari berada di rumah sakit, pasangan Syahrini dan Reno Barak akan memboyong Princess R ke rumah yang baru saja selesai direnovasi? Suaranya kanan nih, kanan kiri, oke lah, permulaan.
Selamat Mbak. Lumayan kanan kiri. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan ntar juga keluar lagi. Aku merasakan juga kan 2 tahun lalu aku juga baru melahirkan gitu. Makanya aku ada di sana akan gini nih gitu. Setelah ini dia akan gini nih gitu. Besok pasti akan merasa kesakitan nih gitu kan. Pas ada ke belakang nih ke toilet gitu itu pasti kayak aduh takut gitu takut. Tapi kan harus lepas. Semua harus jalan karena memang biar recovery-nya cepat gitu. Tahu deh pokoknya step-stepnya aku kasih tahu nanti akan gini ya. Nanti lo akan gini loh, lo akan gini loh, lo akan gini loh. Gitu ya gitu. Tapi dia udah nggak kaget sih kan, aku udah kasih tahu kan dia udah nggak terlalu kaget jadi dia merasa aman gitu. Kan belum keluar tuh pasti dikasih ke anaknya langsung belum terlalu banyak, pasti pompa banyak gitu. Alhamdulillah. Oh ya udah pulang per hari ini. Iya. Ke rumah apa hotel lagi nih? Ke rumah. Karena rumahnya udah selesai. Kemarin tinggal di hotel tuh karena lagi renovasi kamar bayi. Pokoknya doain pemirsa sehat semuanya, Allah kasih perlindungan, rezeki yang baik. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga ini menjadi doa juga untuk kalian yang mendoakan doa yang sama. Bahagia, yang sedang menunggu kehamilan juga Allah kabul seperti kasih momongan ya. Terus pokoknya sehat selalu. Perhatian tanpa batas kepada bidadari kecilnya juga ditunjukkan oleh Papa Reno dengan menyiapkan produk perawatan kulit khusus bayi untuk Princess Air. Tidak hanya itu, pengusaha ternama itu pun ternyata juga sudah cukup piawai dalam menggendong bidadari kecilnya yang berwajah sangat cepat. Masya Allah loh beliau tuh. Salut aku. Iya, salut banget ngeliat Salut banget, memang siap, udah siap. Pasti dikasih yang di waktu yang tepat. Mungkin kalau kemarin dikasih ya mungkin belum tepat, belum siap. Sekarang tuh kayak berdua nih udah bener-bener siap gitu. Lahir batin memang menyambut kelahiran si buah hati ini siap banget. Reno juga kayak sigap banget, kayak udah jago gitu ya, gendong apa segala macam. Masya Allah, luar biasa, udah bisa ganti popok. Hari pertama itu kan recovery-nya luar biasa ya, masih ada anestesi gitu, masih kayak muter-muter gitu, yang gendongin ya Reno. Ya, Masya Allah luar biasa, dibagi-bagi loh jamnya sama dia, dibagi-bagi, kadang bareng bangun, kadang sayang aku tidur ya, nanti sayang yang bangun ya, iya gitu. Iya Masya Allah deh, bener-bener aku kan ngeliat banget kan semuanya prosesnya gitu. Ya Allah aku ngeliat gini, aku cerita tadi sama dia pas pulang, luar biasa ya Reno tuh. Iya Alhamdulillah katanya gitu. Menepikan perhatian Reno Barak setelah sang istri melahirkan buah hati mereka, Baby Air. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Ari Untung sebagai sahabat menyambut hadirnya buah hati pertama Syahrini dan Reno? Farah Tabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun Farah Tabas. Tak hanya keluarga dan kerabat saja, kelahiran Princess Air juga disambut sukacita oleh sederet sahabat Syahrini. Salah satunya adalah Ari Untung. Ya, suami dari presenter Fenita Ari ini menyampaikan ucapan selamatnya buat Syahrini dan sang suami Reno Barak atas kelahiran bidadari kecil mereka yang memiliki panggilan sayang Princess Air. Di mata Ari, Syahrini adalah sosok yang sangat luar biasa karena acap melakukan kebaikan, termasuk mendonasikan uang hasil penjualan baju-baju konsernya untuk pembangunan salah satu pesantren. Selamat ya, Alhamdulillah Teh Syahrini dilancarkan kelahirannya, Alhamdulillah juga Mas Reno juga, Masya Allah luar biasa.
Mudah-mudahan jadi anak yang solehah ya ke depannya, kemudian kebanggaan orang tuanya, jadi ahli surga juga. Dan Teh Syahrini luar biasa, kemarin sebelum melahirkan sempat mendonasikan baju konsernya untuk pembangunan sebuah pesantren di Medan kemarin. Jadi jadi untuk memperlancar kelahirannya, kemudian ada yang butuh untuk pembangunan sekolah pesantren, dikirimkan bajunya. Saya ikutan proses itu kan, jadi Masya Allah hari ini masih mikirin itu ya. Pasti mix ya, dan saya rasa sih pasti cantik lah insya Allah. Mudah-mudahan ketika memang belum dipublish gitu ya, akan jadi satu kejutan yang luar biasa. Masih cantik banget, karena saking cantiknya orang nggak boleh lihat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah privacy ya, dan kita menghormati itu dan ikut bahagia kok dengan kelahirannya, karena memang perjuangan beliau juga udah cukup lama juga gitu. Kemudian saya rasa ini hadiah yang luar biasa insya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.